underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPU DKI menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini bisa memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Luar biasa, ya. Kemarin kan sudah ditakutkan ya, karena ada calon-calon yang kemarin diunggulkan itu kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba banyak ditarik kembali dukungan-dukungan itu ya. Betul. Sehingga seorang tokoh yang non partai tapi dia diusung oleh partai-partai untuk jadikan gubernur itu menjadi batal untuk dicalonkan ya, karena nggak punya tiket. Tiketnya kan harus didukung 20% gitu kan dari suara yang ada di parlemen. Nah, dengan demikian banyak sekali masyarakat menganggap dan berpikir jangan-jangan nanti untuk pilkada gubernur di Jakarta ini terjadi hanya calon satu, calon satu, yang berarti kan harus ada melawannya. Betul. Lawannya itu kotak kosong, karena nggak ada. Nah ini kan semua orang jadi wah ini kalau seperti ini bagaimana ya? Lah ceritanya itu kita beruntung ya, demokrasi kita menjadi bulat ya, karena kemarin ada dua calon ya, artinya dua calon itu sepasang ya, yang namanya Dharma Pongrekun berpasangan dengan Kun Wardana yang dianggap sah, perhitungannya dukungan-dukungan dari masyarakat itu yang menjadi memenuhi syarat untuk memajukan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Nah ini itu berita baiknya begitu ya. Cuman ini juga sebetulnya calon dari independen itu dari kemarin sudah rasanya sudah ada beberapa orang yang ingin jadi calon independen ya. Betul. Lewat jalur ini, tetapi syaratnya terlalu berat. Itu ada peraturan atau ketentuan dari KPU bahwa sebuah kota yang penduduknya itu antara 2 juta sampai 8 juta itu harus kalau nggak salah 12% ya. Kalau yang 8 juta nah itu kalau nggak salah itu lebih kecil ya, 5% atau 10%. Pokoknya itu ada aturan-aturan seperti itu. Dan yang terakhir itu kalau penduduk yang 8 juta ke atas maka itu syaratnya kalau nggak salah itu 20% dari dukungan warga ya, yang sah ya, yang artinya yang bisa mengikuti pilkada ini ya. Nah, jalur independen ini memang kelihatannya istimewa kan. Jadi demokrasi di Indonesia untuk pemilihan kepala daerah atau kepala negara itu sudah betul-betul demokrasi. Bisa tidak melalui partai. Ya, tapi ternyata syaratnya ini terlalu berat. Ya, kemarin kalau kita lihat dari Dharma yang bisa masuk ke calon ini kan dia mencapai angkanya 680 sekian ribu kan. Itu tidak mudah. Ya, jadi sebetulnya ini peraturan ini ya setengah hati ya untuk memberi kesempatan pada yang independen. Jalur independen itu setengah hati. Ya, yang paling bagus sebetulnya jalur independen itu jangan terlalu banyak. Ya, bila perlu cuman cukup 5.000. Ya, karena toh ini aspirasi. Ya, toh nanti yang bertempur itu pada saat kampanye kan yang jalur independen cuman didukung 5.000. Sedangkan yang lewat partai mungkin sudah berapa 20% di parlemen kan. Nah, itu akan membuat demokrasi kita ini menjadi lebih dinamik ya. Jadi orang yang mempunyai potensi tapi dia bukan orang partai, kalau dia yakin dia bisa merebut posisinya ini, dia tinggal menggalang dukungan-dukungan jangan terlalu banyak. Nah, sekarang kalau harus dukungannya itu tadi itu 680.000 atau berapa itu mau kapan? Yang ngumpulkan bagaimana? KTP-nya diminta,
ya nanti bikin laporan macam-macam, itu terlalu berat. Ya, jadi mestinya kalau memang mau demokrasinya itu mau istilahnya itu lebih fair ya antara partai sama independen yang non partai, ya mestinya itu dikurangin. Ya kalau sekarang itu bayangin untuk menentukan calon ini kan harus 20% thresholdnya kan. Betul. Kalau partai-partai yang tidak sampai 20% dalam parlemen, dia juga tidak bisa mencalonkan sendiri, harus berkoalisi. Nah, kalau kita lihat kemarin itu pembicaraan untuk membentuk koalisi-koalisi ini juga sepertinya lebih lama daripada nanti kampanyenya untuk yang mau duduk jadi kepala daerah. Ya, jadi ribut aja. Koalisi A, koalisi B, nempel sini, nempel situ. Nanti sepertinya terjadi negosiasi ya. Kalau zaman dulu kan ngomong mungkin ini ada dagang sapi ya. Oke, kamu sekarang gabung sama saya. Nanti kalau saya menang bagaimana itu. Nah, ini kan jadi ruwet. Ya mestinya juga threshold untuk partai itu jangan 20%. Ya bila perlu 0%. Ya jadi boleh. Tapi kalau sekarang peraturannya seperti ini kan ini menjadi entry barrier untuk orang-orang yang bukan partai dan juga partai kecil tetapi dia dapat dukungan dari rakyat. Itu repot. Ya jadi ini seolah-olah partai itu melindungi diri sendiri dengan peraturan-peraturan seperti ini agar supaya tetap partai-partai itu bisa berkuasa untuk menentukan kepala daerahnya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.